Salam sejahtera bagi kita semua, khususnya kepada para pengurus dan pelayan PAPT yang pada hari Minggu nanti akan melaksanakan tugas pengajaran kepada anak layan PA dan PT. Mari kita ikuti persiapan yang saya share lewat video ini supaya menjadi berkat bagi persiapan hati saudara-saudara dalam melaksanakan tugas Maha Mulia ini. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan. Mari berdoa. Kami datang padamu ya Allah dengan pengucapan syukur karena kembali kami diberikan kekuatan roh-Mu untuk mengikuti persiapan para pelayan PAPT yang boleh Tuhan utus untuk menjadi berkat dalam pembentukan karakter anak-anak Tuhan, baik itu anak layan teruna maupun anak layan PA. Mari Tuhan, Engkau hadir di tengah percakapan kami, memberikan kami pengurapan hikmat sorgawi agar firman-Mu Tuhan yang kami baca boleh kami pahami, kami mengerti, hayati, dan kami taati sebagai pengajar-pengajar yang harus memberi keteladanan iman di mata anak-anak layan kami, baik teruna maupun anak layan PA. Terima kasih Bapa, kami serahkan persiapan kami ini dari awal sampai selesai, kiranya boleh terjadi dalam pengasihan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Haleluya, amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab terambil dari kitab Injil Lukas pasal 18 ayat 1-5 tentang perumpamaan hakim yang tidak adil. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu-jemu. Katanya, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Berikan keadilan kepadaku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, namun kemudian dia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, tapi karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku memberi keadilan kepadanya supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya melelahkan aku." Demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya rajin tekun membaca firman Tuhan, tapi juga melakukan dalam kesetiaan dan ketaatan pada Tuhan Allah. Ya, rekan-rekan pelayan yang akan melaksanakan tugas pada hari Minggu, untuk TPK yang kita mau capai dalam persiapan ini, untuk anak layan teruna, anak layan PA, saya jadikan satu saja. Kita berupaya lewat firman Tuhan ini kita mengajarkan supaya anak layan kita memahami bahwa doa adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang begitu setia dan peduli kepada kita. Lalu kedua, supaya anak layan menyadari pentingnya ketekunan dalam berdoa. Bahkan ketika doa belum langsung dijawab, anak layan senantiasa penuh pengharapan untuk terus merawat kehidupan doanya. Dan ketiga, memahami bahwa Tuhan adalah hakim yang adil dan penuh kasih. Ya, saudara-saudaraku, perikop ini memaparkan atau menarasikan tentang hakim yang tidak adil, tidak takut akan Allah, dan tidak punya kepedulian terhadap sesama. Kemudian tokoh yang berikutnya adalah seorang janda yang memohon kepada hakim untuk minta dibela haknya. Ya, saudara-saudara, untuk kehidupan seorang janda pada zaman itu, zaman Tuhan Yesus di tengah masyarakat Yahudi, saudara-saudara, itu tidak seperti janda-janda sekarang ini yang kebanyakan punya kemapanan ekonomi atau status sosial yang baik. Tapi pada zaman itu, saudara-saudara, seorang janda sangat menyedihkan kehidupannya. Dia tidak lagi punya keterkaitan ketika dia sudah menikah dengan seorang pria Yahudi, dia sudah tidak punya keterkaitan dengan pihak keluarganya. Lalu ketika suaminya meninggal, dia menjanda, dia juga tidak punya keterkaitan dengan pihak keluarga suaminya. Bahkan hak warisannya pun diambil oleh pihak keluarga suaminya yang merasa memang itu adalah bagian dari kehidupan keluarga besarnya. Jadi ini sangat mengenaskan sekali, saudara-saudara, kondisi janda ini, sehingga dia minta perlindungan. Tidak ada yang bisa melindungi dia kecuali hakim. Dan ini tentunya bukan hal yang mudah, karena hakim yang ada di kota itu hakim yang tidak pedulian, hakim yang tidak takut akan Allah, hakim yang
bersikap tidak adil. Jadi ini berat sekali bagi si janda untuk memohon keadilan dalam hidupnya. Tapi apapun kenyataannya, janda ini tidak urung, tidak membatalkan niatnya untuk terus mendatangi hakim itu dan minta pertolongan, minta bantuan keadilan. Nah, ini mau menggambarkan tentang tekad yang kuat, ketekunan, kesabaran. Kemudian si janda ini tidak mau dilemahkan semangatnya oleh sikap si hakim, tapi dia terus berharap pada pertolongan Tuhan yang pastinya akan bekerja lewat hakim itu. Walaupun secara manusiawi itu mustahil, karena hakim ini tidak takut akan Tuhan. Tapi ternyata kita melihat pada ayat bacaan tadi, bagaimana hakim itu yang pada akhirnya menjawab permintaan, desakan, permohonan si janda ini. Karena hakim ini udah capek, bolak-balik dia didatangi, diminta, diganggu kenyamanannya oleh si janda. Ini sebenarnya satu ilustrasi yang dipaparkan Tuhan Yesus untuk mengajarkan tentang pentingnya ketekunan dalam berdoa. Tidak boleh berhenti, tidak boleh menjadi letih. Harus dan teruslah berdoa sekalipun mungkin jawabannya jauh dari apa yang kita inginkan. Karena memang Tuhan tidak menjawab keinginan kita, tapi Tuhan menjawab kebutuhan hidup kita, keperluan kita. Jadi Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita para pengikutnya supaya jangan pernah jemu-jemu datang kepada Tuhan. Yang kedua, kalau datang kepada Tuhan, bersikaplah seperti si janda ini yang memang sudah tidak berdaya apa-apa, menyerahkan seluruh hidupnya kepada si hakim ini, sekalipun janda ini tahu bahwa hakim ini pasti tidak peduli, tapi dia mau letakkan semua pengharapannya kepada si hakim. Ini gambaran kita kalau kita berdoa kepada Tuhan, letakkan seluruh pengharapan kita kepada Tuhan. Kalau si janda aja berani meletakkan pengharapannya kepada si hakim, padahal dia tahu hakim itu nggak adil, hakim itu nggak takut sama Tuhan. Loh, kita ini minta kepada Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang Maha Adil, Allah yang Maha Peduli. Jadi ironis sekali kalau kita tidak memposisikan diri kita sebagai anak dari Sang Bapa yang penuh kasih, penuh kepedulian. Jadi ini yang hal kedua yang mau kita pahami sebagai pengajar. Yang ketiga, bahwa berdoa itu jangan temporer, jangan sewaktu-waktu. Tidak ada doa dalam ajaran Kristen, doa yang beberapa waktu ya. Sepanjang waktu kita berdoa, bahkan hidup kita adalah doa. Ada ungkapan doa adalah nafas iman orang percaya. Itu menggambarkan bahwa kalau kita tidak berdoa, kita akan mengalami kematian spiritual. Kalau orang sudah mati rohani, apa yang terjadi? Kayaknya pernah nonton zombie kan? Zombie itu manusia yang bergerak, berjalan, tapi dia udah nggak punya soul, dia udah nggak punya roh dari Tuhan. Nah, itulah orang Kristen yang nggak pernah berdoa kayak zombie. Dia nggak punya soul, nggak punya jiwa, menakutkan. Nah, ini perlu kita sampaikan kepada anak-anak. Kalau anak-anak sendiri tidak pernah berdoa, nanti kita jadi temannya zombie. Ya, yang dia bisa bergerak, tapi dia tidak bisa memiliki rasa, dia tidak punya feel, tidak punya keinginan, tidak punya effort, tidak punya usaha, karena datar, semuanya flat. Nah, ini yang membedakan orang Kristen yang bertekun dalam doa dengan orang Kristen yang tidak sama sekali berdoa. Dan yang terakhir, kita diajar oleh firman Tuhan sebagaimana si janda yang sangat tahu posisinya. Dia orang yang tidak layak. Dan dia percaya hakim ini pasti akan menolong dia walaupun dia tahu hakim ini tidak takut akan Tuhan. Nah, ini satu cerminan bagi kita anak-anak Tuhan. Kalau si janda saja percaya bahwa hakim itu bisa menolong dia, apalagi kita mau minta kepada Tuhan, apakah kita minta mengajukan permohonan dengan kesombongan, dengan kebanggaan, atau kita seperti si janda ini, totalitas berserah diri pada Tuhan. Jadilah apa yang terbaik menurut kehendak Tuhan, seperti doa Tuhan Yesus di Getsemani. Ya, sekiranya cawan ini berlalu, janganlah kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu ya Bapa yang terjadi.
Nah, itu tafsiran yang boleh saya sampaikan. Dan sekarang bagaimana kita terapkan kepada anak-anak layan kita, khususnya untuk teruna. Kita sudah yakin bagaimana kita mengajarkan mereka untuk berdoa. Berdoa itu bukan masalah pandai mengurai kata-kata, bukan. Jadi ada doa yang tanpa kata, hanya mungkin air mata itu lebih didengar Tuhan daripada doa yang panjang bertele-tele tapi tidak dipenuhi muatan penyerahan diri, penghormatan pada otoritas Allah. Nah, ini kita ajarkan kepada anak layan teruna, ketika berdoa harus ada kerendahan hati, harus ada penyerahan diri pada otoritas Allah. Kemudian mintalah menurut kehendak Allah. Artinya apapun yang terjadi, kita percaya itu pasti kehendak Allah dalam doa-doa kita. Lalu yang kedua, kalau dikatakan bahwa doa adalah nafas kehidupan, nafas iman orang percaya, itu artinya kita kan gak mungkin 1 detik tidak bernafas, mungkin kuat. 1 menit masih kuat, tapi kalau 1 jam gak bernafas, coba apa jadinya? Nah, kita ajarkan pada anak-anak kita, ayo adik-adik, pernah gak menahan nafas 1 detik? Oh pernah, kuat gak? Kuat. 1 menit, masih kuat, coba 1 jam. Suruh mereka tahan nafas 1 jam, pasti langsung semaput. Nah, itu kita ingatkan mereka bahwa kalau anak Tuhan tidak pernah berdoa, bisa semaput kehidupan spiritualnya, kerohanian. Dia tidak akan kenal Allah. Karena doa itu adalah ekspresi hati kita yang sangat mengenal dan sangat dekat, melekat kuat pada Allah. Itu kita ajarkan kepada anak-anak kita supaya jadikan doa itu sebagai nafas. Gak pernah kan kita menghitung berapa kali sehari kita bernafas? Itulah doa. Tidak perlu dihitung berapa kali saudara berdoa, pagi, siang, malam, tidak usah. Setiap saat kita ingat Tuhan, di situ kita berdoa. Kita berdoa, kita minta penguatan dari Tuhan. Kemudian yang terakhir, kalau kita berdoa, posisikan diri sebagai anak-anak. Anak-anak itu tidak berani kan ngatur orang tua, kan? Hormat sama orang tua, kemudian percaya bahwa apapun yang diberikan orang tua kita pasti yang terbaik buat kita. Nah, begitu juga ketika anak-anak layan teruna, anak-anak PA berdoa, berdoalah seperti anak-anak Bapa. Minta dengan hormat, kemudian tidak mendikte, tidak mengatur Allah Bapa, dan percaya Bapa selalu memberi yang terbaik. Ya, tidak ada seorang bapa memberi apa kata firman Tuhan, memberi batu kepada anak yang minta roti atau memberi ular kepada anak yang minta ikan. Kan begitu. Jadi Bapa tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Yang Bapa inginkan adalah kita terbuka. Kita minta. Anak-anak minta kecerdasan, anak-anak minta kesehatan, anak-anak minta berkah buat papa mama. Itu sangat baik. Tapi di atas semuanya itu, tunjukkan bahwa kita menghormati Allah Bapa. Bahwa kita bukan menjadikan Allah Bapa kita sebagai penyulap, simsalabim. Jadi semuanya harus berproses. Kita minta supaya kita lulus dalam ujian, tapi kalau nggak belajar, bagaimana? Ya, itu namanya mempermainkan Allah. Kita minta supaya kita sehat, tapi kalau hari-hari hanya main game, nggak ingat makan, nggak ingat tidur sampai malam, sampai pagi dini hari, apa jadinya tubuh kita? Bisa sakit. Nah, ini artinya jangan mencobai Allah dengan segala macam permintaan kita yang tidak disertai dengan effort, dengan usaha, dengan tindakan hidup taat, disiplin. Jadi doa itu juga membangun disiplin rohani anak-anak Tuhan. Demikian paparan penafsiran dan juga penerapan yang kiranya boleh di-share kepada anak-anak layan PAPT supaya mereka bertumbuh dalam kehidupan spiritual mereka. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena pada sore ini kami sudah memaparkan firman Tuhan yang mengisahkan tentang hakim yang tidak adil dan seorang janda yang butuh pertolongan. Tuhan berkati biarlah semua pelayan-pelayan PAPT boleh memahami dan mengalami Tuhan dan kuasa Tuhan lewat pergaulan yang akrab dengan firman-Mu Tuhan, sehingga pelayanan mereka pada hari Minggu 22 Juni akan datang adalah pelayanan yang memancarkan kemuliaan Allah, dan anak-anak layan teruna maupun anak layan PA terberkati oleh
kesiapan hati, jiwa, roh para pelayan yang memaparkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam pengasihan Yesus Kristus, firman yang kudus, kami berdoa, mohon berkat-Mu atas persiapan kami pada saat ini. Haleluya. Amin. Demikianlah persiapan yang saya share, kiranya bermanfaat dan menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.